Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sederek sehat Rumah Sakit Tentara Slamet Riyadi Surakarta. Kali ini saya, Dr. Diana Eleonora, hadir kembali dalam podcast resmi Rumah Sakit Tentara Slamet Riyadi Surakarta. Nah, kali ini hadir bersama saya seorang dokter yang profesional banget nih di bidangnya, di bidang mata. Monggo dokter. Ya, saya memperkenalkan diri Dr. Diana. Monggo. Nama saya Dr. Wahyu Trianto. Saya dokter spesialis mata yang berdinas di Rumah Sakit Slamet Riyadi Solo. Nah, beliau ini sudah berpengalaman sekali dalam proses seleksi ini ya dok, calon bintara, tamtama, bahkan TNI, perwira ya dok ya, gitu. Nah, sebelumnya beliau juga tentara juga ya dok ya. Ini sudah pensiunan kita, tetapi secara kedinasan karena ruang lingkup saya senangnya di tentara, saya tetap bekerja di tentara, Rumah Sakit Tentara. Nah, sederek sehat berarti narasumber kita ini sangat berpengalaman tentunya dalam proses seleksi tentara tadi. Nah, kira-kira nih dok, banyak hal yang bisa kita sharingkan hari ini ya dok ya. Nah, yang pertama saya ingin tanyakan dok, berdasarkan pengalaman dokter selama ini dalam proses seleksi ya dok. Nah, yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman semua nih, remaja-remaja yang pengen masuk tentara tuh kira-kira apa aja sih dok? Jadi sebenarnya kalau mata itu pemeriksaannya untuk koreksi-koreksi atau perbaikan sebenarnya sangat sedikit nih. Sehingga kita sebenarnya untuk mata ini persiapannya harus lebih dari awal. Jadi dari mulai kita menggunakan mata itu, kita pelihara sampai mata itu memang tetap baik ya. Karena untuk seleksi di tentara, mata ini sebenarnya sangat objektif sekali. Karena apa yang dilihat, dan secara fungsional harus berfungsi sesuai ketentuan yang disyaratkan oleh tentara itu. Jadi sehingga pemeliharaan untuk sebelum kita mendaftar itu harus memang kita persiapkan betul. Dan memang ada beberapa hal yang bisa dikoreksi ya. Kalau dulu tidak bisa dikoreksi, sekarang bisa dikoreksi. Misalkan kalau orang dengan miopia, dengan silinder, kalau dulu ya apapun hasilnya itu ya kita terima seadanya. Tetapi kalau sekarang ada operasi lasik misalkan ya, dengan operasi lasik itu tapi dengan ketentuan juga ya. Jadi nanti mungkin ada cara-cara yang sudah modern dan itu diakui oleh tim dari penerimaan tentara. Gitu loh dok. Kan di Rumah Sakit Slamet Riyadi itu ada MCU ya dok. Nah, kadang saya pas kesana gitu saya lihat dalam proses pemeriksaan awal biasanya kan teman-teman semua nih remaja-remaja yang pengen daftar ini kan biasanya datang ke MCU, mereka melakukan tes mata itu ada harus membaca Snellen chart ya dok. Nah, nilai minimalnya tuh apa ya dok dari hasil Snellen chart itu kira-kira nilai minimalnya berapa yang bisa memenuhi syarat gitu dok? Jadi di pemeriksaan penilaian uji kesehatan badan tentara itu ada stakes, ada nilai-nilai. Jadi nilai 1, stakes 1, nilai 2, stakes 2, stakes 3, dan stakes 4. Yang diakui bisa diterima tentara masuk seleksi itu sampai dengan stakes 3 sebenarnya. Jadi stakes 3 itu stakes yang ada kelainan tetapi masih bisa digunakan untuk tentara. Kalau stakes 4 itu sudah dianggap dia tidak layak untuk jadi tentara. Jadi kalau dalam bidang mata yang paling diutamakan memang stakes 1. Ya stakes 1 ini terutama pas ya, tentara di bagian tempur sama perwira-perwira yang memang dia dipakai untuk segala kegiatan. Jadi stakes 1 itu orang dengan penglihatan yang paling normal. Jadi kalau dalam penilaian itu visusnya 6/6. Jadi orang normal melihat 6 meter jelas, dia harus jelas dengan itu. Kalau stakes 2 itu antara 6/7,5 sampai 6/9. Jadi ini masuk stakes 2. Stakes 2 ini ada kelainan, tetapi dia masih secara fungsional, tidak pakai kacamata pun kadang masih dia bisa terlihat. Stakes 3 itu sampai batas 6/12. Ya, 6/20 ya stakes 3, maaf. 6/20. Jadi kalau dia masih 6/20, dia itu maksudnya 6/20 itu adalah orang normal lihat suatu tulisan itu dari 20 meter jelas dia. Tetapi kalau orang yang tidak normal dia
harus 6 meter, mendekat sampai 6 meter gitu. Jadi kalau ini biasanya 6/20 ini syaratnya juga harus bisa dikoreksi menjadi 6/6 atau 6/7,5. Sehingga kalau dikoreksi tidak bisa membaik, maka kemungkinan kelainan itu tidak hanya dari refraksinya saja, mungkin ada tempat di bagian mata yang menyebabkan penglihatan tidak bisa maksimal. Sehingga kalau hal demikian visus 6/20 itu tidak tercapai untuk dengan koreksi kacamata, maka dia juga menjadi status 4 ya. Tetapi kalau status 4 itu dianggap status 4 itu kalau sudah 6/20 ke atas. Tapi sampai 6/60 maka dia dianggap ya tidak memenuhi syarat untuk menjadi tentara. Sehingga biasanya mata ini, kenapa mata penting, karena ya tentara itu pekerjaannya kalau ditempur ya membedakan. Dan yang lebih penting lagi adalah di tentara itu nomor 1 ya tidak buta warna dulu ya. Nah itu karena kalau baru mau saya tanyakan juga dong. Jadi itu syarat ketentuan yang tidak bisa ditolak. Jadi buta warna sudah dianukan, buta warna parsial pun tidak diterima di tentara, sehingga buta warna tidak diterima. Tetapi kalau dalam pemeriksaan ternyata ada yang terlewatkan, karena buta warna itu kalau yang parsial kadang juga agak sulit untuk pemeriksaan yang detail kadang. Sehingga kalau sudah jadi tentara tapi ketahuan parsial, ya dia tetap jadi tentara, tetapi nanti dalam pemeriksaan selanjutnya status-statusnya akan berubah. Jadi itu. Jadi kalau awal wearing tidak boleh buta warna. Jadi karena ini ya persyaratan penting untuk tentara, untuk membedakan teman, untuk membedakan seragam teman. Kalau beda ya, kalau tentara takutnya ya salah tembak atau salahnya. Sehingga buta warna memang dipersyaratkan yang utama untuk tentara. Yang kedua adalah visusnya. Jadi sebenarnya dua elemen ini sangat menentukan. Ya, menentukan. Kalau bidang-bidang lain biasanya kalau ada kelainan tetapi visusnya masih baik, itu kadang masih diambil. Tetapi memang kalau ada kelainan yang cukup berat, biasanya penglihatan visusnya juga jelek, sehingga dengan patokan visus sebenarnya kita juga sudah hampir mewakili ya, walaupun tidak mewakili secara keseluruhan, tetapi nanti ada bagian-bagian yang diperiksa lagi, tetapi yang harus diutamakan adalah tidak buta warna, visusnya baik. Tadi kalau kelainan-kelainan yang lain biasanya masih dilihat kondisinya seperti apa. Iya dok, jadi kalau misalnya dari visusnya masih bisa dikoreksi ya dok. Iya, masih dikoreksi. Jadi kalau buta warna udah nggak bisa lagi dikoreksi ya dok ya. Iya. Jadi udah langsung statusnya udah langsung status 4 ya iya, dok ya. iya. Nah, kemudian ini dok, kira-kira nih dok, misalnya dari teman-teman nih setelah melakukan MCU awal nih dok, screening awal di rumah sakit kita, kemudian berdasarkan pemeriksaan visus dia harus dikoreksi. Nah, apakah nanti dengan hasil lasik itu nampak nggak sih dok pas pemeriksaan gitu? Apakah memang lasik itu dianjurkan atau tidak, atau bagaimana nih dok sebenarnya? Jadi dari tim dari TNI itu masih memberi kesempatan untuk adik-adik yang pakai kacamata tetapi kok masih tetap pengen jadi tentara gitu. Jadi tapi ada persyaratan, dalam bukunya disebutkan bahwasanya maksimal ada miopia itu sampai 6 ya. Jadi miopia kalau di atas 6 atau silinder di atas 6 sebaiknya ya tidak usah daftar tentara, maksudnya ya, karena nanti itu harus disertakan sebenarnya ya, disertakan bahwasanya minnya misalkan 6 atau 5, terus disertakan dari hasilnya itu. Lasik itu bisa membuat orang tanpa kacamata, bisa total bagus, bisa 6/6 gitu ya. Tetapi kalau miopia di atas 6 itu ditakutkan ada penipisan pada retina. Sementara tentara itu pekerjaannya yang angkat berat, tidak pernah berhenti secara fisik ya. Sehingga kalau terjadi miopia tinggi, dilasik menjadi baik tanpa kacamata, tetapi masih ada satu bahaya, ada robekan dari retina. Jadi sehingga disarankan dibuat aturan kalau minnya kurang dari 6 itu baru boleh dilasik. Jadi ada ketentuannya juga ya, ada ketentuannya. Nggak asal minus berapa langsung lasik gitu Jadi itu sebenarnya juga aturan-aturan ini dibuat supaya
tentara itu aman ya, sehingga tidak, Siap. kalau nanti sudah jadi tentara tidak ada masalah setelah itu, karena tentara itu ya secara fisik sangat pekerjaan cukup berat. Di samping itu sebenarnya pemeriksaan kesehatan itu kalau di tentara tidak hanya werbing saja, nanti ada pemeriksaan mau tugas sekolah, pratugas, untuk tugas misal penempatan tugas, nanti setelah tugas juga ada purna tugas dicek lagi, sehingga kesehatannya memang benar-benar diawasi, termasuk dalam mata ini. Jadi kalau nanti ternyata minyak terlalu tinggi, dikoreksi dengan lasik ternyata baik, ya masih ada ketakutan tentara, sehingga memang ada batasan, sebaiknya adalah di bawah 6. Di bawah 6 ya dok. Jadi, Jadi untuk para sederek sehat yang putra-putrinya ingin masuk tentara tetap harus diwaspadai ya dok, bahwa minusnya tinggi pun tidak menjamin bahwa lasik adalah salah satu solusi ya dok ya, karena ada aturan-aturan juga ya dok ya. Nah, kemudian gini dok, kira-kira waktu aman untuk melakukan lasik itu berapa bulan sebelum tes dok? Jadi sebaiknya lasik itu kalau dalam aturannya dia harus lebih 6 bulan ya. Lebih dari 6 ya, bulan sebaiknya ya, 6 bulan sebelum mau mendaftar tentara itu lasik, sehingga pada saat kita diperiksa, sebenarnya lasik itu kalau yang termodern bekasnya tidak ada sama sekali. Oh, dokter kadang tidak lihat ya. Jadi kalaupun kita tidak lihat. Tetapi yang harus kita tahu bahwasanya lasik itu walaupun nanti hasilnya maksimal, misalkan menjadi 6/6, tetap dalam stakesnya dia tetap masuk stakes 2. Oh, gitu. Memang sudah pernah diusulkan ya. Nggak bisa stakes 1 ya. Nggak bisa stakes 1. Tetapi untuk diterima di tentara itu yang masih memenuhi syarat itu stakes 1 sampai stakes 3 sebenarnya. Jadi stakes 2 enggak apa-apa. Jadi stakes 2 lebih-lebih kalau sudah lasik ternyata 6/6 sebenarnya secara fungsional untuk tentara sudah enggak ada masalah ya. Cuma yang jadi masalah kalau minyak tinggi sekali, kan kita kadang enggak tahu juga ya. Tetapi itu membahayakan diri sebenarnya kalau dipaksakan. Misalkan 10 dilasik menjadi baik, dokternya mungkin tim tidak tahu, tetapi secara nanti itu yang membahayakan untuk pribadi. Sehingga saran saya kalau memang sudah di atas itu atau buta warna, misalnya buta warna, ya sudahlah, kita harus cari second opinion untuk tidak jadi tentara. Atau kalau minyak tinggi, ya kalau masih tetap pengen, ya batasannya min 6 tadi ya. Sebaiknya ya min 6 itu harus, sekarang malah harus ada tulisan dari dokter bahwa pemeriksaan pertama berapa gitu, dan tidak boleh dari min 6 atau silinder lah. Iya. Nah, kalau misalnya yang minnya masih min 1 gitu, terus pengen ikut seleksi gitu, nah 1 tahun sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya sama ibunya dicekokin wortel gitu dok, jus wortel, itu ngaruh nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya makanan-makanan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap min ya. Kalau min ya tidak, karena min itu sebenarnya adalah bentuk anatomis dan bentuk kekuatan dari refraksi dari komponen-komponen jaringan di mata, sehingga pemberian makanan ini baik untuk mata ya. Jadi baik untuk mata, untuk metabolisme di mata, supaya retinanya tetap baik, makulanya tetap baik, sehingga itu tetap perlu. Tetapi tidak terlalu mempengaruhi min. Kalau min itu biasanya paling sering ya karena diturunkan, yang paling sering adalah miopia yang disebabkan. Jadi setiap perpanjangan dari bola mata kurang lebih 1 mili itu menyebabkan min 3. Sehingga kalau yang tidak normal biasanya ya bentuk bola matanya aja, sebenarnya tidak apa-apa. Dan min itu sampai 3 itu dianggap min ringan, sehingga tidak apa-apa. Sebenarnya kadang ibu-ibu, bapak-bapak, ini anak saya kok sudah minnya tinggi sekali. Sebenarnya kalau min 2, min 3 itu ya masih dalam kategori yang ringan. Kalau di atas tinggi itu, kalau sudah di atas 6. Jadi kalau di atas 6 itu memang ditakutkan retinanya mulai ada penipisan, sehingga nanti mudah seperti orang hamil mau melahirkan itu. Jika kadang dikonsulkan ke mata untuk itu ya. Sehingga sebenarnya enggak min 1 tidak apa-apa, lasik tidak apa-apa. Dan kalau misalkan dia min 1 atau min 2 terus untuk dilasik, kalaupun dia tidak untuk tentara juga sebenarnya nggak apa-apa, karena dia jadi tidak pakai kacamata gitu, jadi lebih nyaman mungkin. Secara estetik juga bagus, sehingga lasik itu juga tidak apa-apa walaupun tidak mau jadi tentara, saya kira gitu. Nah, untuk
game sendiri gimana nih, dok? Nah, kan biasanya tuh remaja-remaja sekarang itu kan game ya, dok. Iya. Nah, itu gimana, dok? Jadi game itu miopia, termasuk miopia itu biasanya ada perkembangan sampai usia kurang lebih 24 tahun. Jadi kalau anak-anak dengan miopia, trigger yang menyebabkan miopianya itu lebih cepat bertambah itu karena dia melihat dekat. Jadi kalau orang membaca dekat lebih sering, jadi sehingga pada orang-orang dengan miopia sebenarnya dikurangi membaca. Tetapi kalau anak-anak sekolah kan sulit. Anak-anak sekolah lebih-lebih zaman sekarang anak-anak hampir semuanya tergantung dari gadget sehingga ya memang yang harus dihindari sebenarnya pada orang-orang dengan miop, ya hindari membaca dekat terlalu lama. Sehingga ada aturannya itu biasanya harusnya membaca itu maksimal di depan buku atau di depan komputer itu maksimal 20 menit. 20 menit. Ya, setelah terus itu istirahat. Ya, setelah itu istirahat kurang lebih hanya sebentar saja. 20 detik. Ya, terus lihat lagi kurang lebih 20 feet atau kurang lebih 6 meter ya. Jadi kita di depan komputer 20 menit, istirahat kurang lebih 20 detik, tapi harus melihat jauh, melihat lebih dari 6 meter, sehingga mata sempat istirahat, nanti gitu dilanjutkan ya, lagi. ya. Jadi tidak terlalu sulit, tetapi kadang kalau kita sudah di HP itu kadang kan di depan TV atau di tempat tidur sambil begini mungkin sampai berjam-jam lupa dia. Ini yang menjadi trigger miop itu menjadi lebih. Jadi minimal 20 detik ya, dok, 20 ya. menit di depan komputer, terus 20 detik aja. Iya, sebentar aja enggak apa-apa. Tapi lihat jauh. Ya, gitu ya, dok. Jadi kalau misalnya di kamar ya harus keluar kamar ya, dulu. Keluar kamar dulu ya. Jadi ini salah satu tips bagi saudara sehat yang putra-putrinya ingin ikut seleksi untuk mencegah supaya matanya tidak minus ya, dok, istilah awamnya, yaitu gamenya dikurangin, waktu penggunaannya ya, dok, ya, gadgetnya juga, sehingga resiko untuk miopia tuh bisa dihindari ya, dok, ya, dari awal. Nah, kemudian, dok, saat yang terbaik bagi saudara sehat semua kalau misalnya putra-putri ingin ikut seleksi itu kira-kira pre-MCU-nya atau persiapannya itu berapa bulan sebelumnya, dok? Ya, kalau bisa sih sebelum 6 bulan sih. Jadi ya mungkin 1 tahun sebelumnya sih. Kalau SMA ya kelas 2 itu sudah mulai dicek matanya sih. Karena untuk nanti kalau misalkan memang berkeinginan betul, terus ternyata ada min 2 atau min 4 atau min 5, itu masih bisa dengan LASIK. Tapi syaratnya LASIK tadi kan 6 bulan sebelum seleksi ya. Sehingga itu lebih aman di samping ya sebenarnya membantu. Kalau misalkan 1 tahun sebelum itu matanya udah enak, lebih bisa memikirkan yang lain gitu. Iya, berarti paling ya idealnya misalnya 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya cek kacamata. Ya memang rutinnya bagusnya mata itu ya. Anak-anak sama 1 tahun cek ya. Jadi nggak apa-apa ya, dok, 1 tahun cek meskipun kita nggak pengen masuk tentara pun normal aja, cek nggak apa-apa ya, dok, ya, gitu. Oke. Nah, luar biasa tips and triknya dari Dr. Wahyu kali ini, dok. Berarti tadi salah satunya adalah waktu yang terbaik. Kita review ya, dok. Waktu yang terbaik untuk melakukan pre-MCU adalah 1 tahun sebelumnya ya, dok. Kemudian kalau misalnya pasien disarankan untuk LASIK minimal 6 bulan sebelumnya ya, dok, ya. Kemudian stakes yang direkomendasikan adalah stakes 1 sampai 3 ya, dok. Kemudian buta warna tidak bisa dikoreksi. Jadi kalau sudah jelas buta warna, baik itu buta warna parsial pun itu tidak bisa mengikuti ya, dok, ya, tidak disarankan untuk mengikuti proses seleksi. Luar biasa, dok. Ini ilmunya luar biasa. Mahal ini hari ini podcast kita. Ini mungkin untuk tambahan ya, dok, ya. Tambahan itu ya. Jadi yang masih diterima itu masih dalam persyaratan bisa tentara itu sampai stakes 3 memang. Cuma kalau dalam nanti dalam persaingannya itu kan biasanya juga gitu ya, sebaiknya kita mempersiapkannya kalau mata itu ya kalau bisa stakes 1 atau stakes 2 aja. Kalau stakes 3 itu biasanya sudah banyak ya. Kalau misalkan persaingan ya mungkin agak di nomor belakang jadi betul, persiapan untuk matanya mungkin ya lebih baik. Dan ini mungkin tips sebelum kita sebelum kita besok tes mata misalkan kita atau tes pemeriksaan, sebaiknya ada istirahat memang ya. Malam itu jangan begadang, jangan banyak main HP, sehingga pada saat dites itu matanya nggak lelah.
Jadi kalau matanya lelah ya pasti mempengaruhi dok. Dan satu lagi semangat adik-adik ini. Jadi ini Ya. banyak sekali yang adik-adik ini ya semangatnya kurang ya. Mungkin kadang pada saat kita di tes mata itu ya sebenarnya kita masih bisa maksimal ya. Misalkan dalam satu baris itu ada 6 huruf gitu, kita baru 4 atau 5, terus satunya tidak jelas, terus tidak bisa lihat saya. Itu sudah vonis. Ya kalau dia tidak lihat ya sudah, tukang pemeriksanya ya tidak lihat berarti. Stakesnya berarti di atasnya yang diambil. Jadi stakes yang diambil itu adalah stakes yang bisa terbaca semua sebenarnya. Oh gitu. Ya visusnya itu yang bisa diambil. Gitu ya. Sehingga adik-adik yang pertama persiapan sebelum tes mata itu tadi. Jadi jangan begadang, kurangi trauma-trauma di mata. Trauma-trauma di mata itu ya sebelum sudah naik kendaraan kemana-mana, pada saat datang matanya merah pasti mempengaruhi nilainya. Iya, jadi, karena yang dinilai kondisi kondisi saat itu, ya, kondisi saat itu. Jadi ya memang harus persiapan. Jadi di samping visus tadi ada banyak penyakit yang memang dipersyaratkan, tetapi itu masih bisa ditolerir atau masih ada gradasinya ya. Jadi sehingga tidak seperti buta warna atau visus. Kalau buta warna visus pasti gitu. Tetapi kalau misalkan ada mata merah atau yang karena mata itu kalau kelainannya sudah pada tempat-tempat yang vital, sebenarnya penglihatan sudah pasti jelek. Sehingga kalau penglihatan masih baik, biasanya belakang-belakangnya masih cukup baik lah, sehingga biasanya dokter mata cukup menilai dari visus ya dok. Jadi untuk sederet sehat, sekali lagi saya menyampaikan kalau memang putra-putrinya ingin mengikuti proses seleksi masuk tentara, polisi ataupun sekolah kedinasan lainnya, monggo silahkan rawuh ke MCU kami, Rumah Sakit Slamet Riyadi, melakukan pre-MCU dulu supaya bisa dicek dulu awal, kemudian nanti rekomendasi dokter seperti apa bisa diperbaiki minimal 1 tahun sebelumnya. Gitu ya dokter, luar biasa hari ini ilmunya dari Dokter Wahyu sangat banyak. Jadi para sederek sehat bisa mengambil tips and trik tadi, dicatat. Nah yang penting adalah langsung datang ke MCU Rumah Sakit Slamet Riyadi. Itu dokter, terima kasih atas waktunya. Luar biasa sekali lagi dok. Izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.